Selain terkenal menjadi kota tembakau dan kota karnaval, Kabupaten Jember, Kota Pandalungan menjadi kota yang memiliki sejarah yang cukup panjang. Khususnya di Kecamatan Kalisat, memiliki ruang kolektif bernama Sudut Kalisat, di mana di sini terdapat ruang belajar untuk mempelajari bagaimana seni, budaya, sejarah, maupun lingkungan. Baik Mas, boleh diceritakan awal mula lahirnya Sudut Kalisat ini seperti apa dan tahun berapa Mas? Boleh diceritakan? Ya. Jadi awalnya orang-orang sini tuh, beberapa orang di sini itu suka mencari cerita-cerita sejarah tentang Kalisat, tentang kampung halamannya sendiri. Terus ada 2 orang dari Patrang itu pindah ke sini untuk tinggal dan punya kayak apa, tinggal biasa aja di sini. Terus ketemu orang-orang itu tadi yang suka sama mengumpulkan sejarah itu, keliling-keliling mengumpulkan cerita-cerita. Waktu mengumpulkan cerita-cerita itu ada yang ngasih foto, ada yang ngasih dokumen, ada yang ngasih artefak-artefak untuk diperbincangkan gitu di ruang tamu masyarakat di sekitar Kalisat. Terus lama-kelamaan terkumpul banyak materinya, banyak foto, banyak cerita. Terus suatu hari ada yang nyeletuk, ini gimana ya, kita sudah punya banyak hal ini, mau kita apakan? Terus ada yang inisiatif bikin pameran aja. Akhirnya terjadilah pameran foto Kalisat Timur dulu yang pertama di tahun 2015. Itu lokasinya di Kedai dulu, depan stasiun Kalisat. Dari sana teman-teman ngumpul untuk bikin acara itu, bikin pameran pertama itu Kalisat Timur dulu. Jadi kayaknya kalau ditanyai mulainya kapan? Mulainya kayaknya tahun 2015 itu. Waktu kami melakukan riset sederhana ke rumah-rumah warga untuk mencari dokumen, cari cerita, cari foto untuk silaturahmi pada dasarnya gitu. Oh, jadi memang cikal bakal munculnya Sudut Kalisat ini memang dari dukungan warga sekitar, lingkungan sekitar sini berarti ya Mas ya? Ya, lingkungan Kalisat, Kecamatan Kalisat 12 desa itu pada umumnya, karena kami berkeliling-keliling untuk cari-cari cerita, cari-cari sejarah tentang kampung halaman kami sendiri gitu sih. Luar biasa sekali. Lalu untuk keresahan sehingga Sudut Kalisat ini lahir itu seperti apa Mas? Apa ada keresahan bagaimana? Ya, awalnya karena ada istilah genggu, tahu nggak sih? Itu orang-orang Madura, orang Jember ngerti sih. Kayak iseng tapi perlu melakukan sesuatu. Bahasa kerennya gabut gitu. Mungkin ya. Karena gabut atau genggu itu mulailah mereka silaturahmi ke orang-orang itu. Dari situ kayaknya penting deh untuk tahu sejarah kampung halaman kita sendiri. Kalau katanya Pram kan gimana kita mau mencintai kampung halaman kalau kita nggak tahu sejarahnya gitu sih. Dari situ berangkatnya barangkali untuk mencintai kampung halaman sendiri. Baik, di Sudut Kalisat sendiri ini ada ruang-ruang apa saja Mas? Okay. Soalnya saya juga riset, dapat informasi-informasi bahwa di Sudut Kalisat ini terdapat cukup banyak ruang-ruang untuk belajar. Iya, jadi awalnya kan sejarah kecil ya, aku kira namanya. Sejarah kecil tentang warga-warga sini, tentang cerita bagaimana Kalisat, sejarahnya Kalisat. Terus berkembang, ada yang suka baca buku jadi bikin ruang literasi. Jadi acaranya namanya tutur buku, ada yang baca, ada yang ceritain, ada yang dengerin. Karena barangkali teman-teman masih belum punya budaya membaca yang banyak gitu. Jadi cara mensiasatinya salah satunya tutur buku. Terus ada yang suka main musik, bikin grup band, bikin kelompok musik, ada Kopi Hitam, biasanya kami bikin event gig di sini untuk musik-musik, segala macam musik sebenarnya. Ada yang rock, ada yang keroncong, ada yang bossa nova, ada yang banyak macam-macam. Terus ada pameran yang tiap tahun sekali, pameran foto, pameran seni rupa, pameran arsip. Terus ada museum Museum Juang Seruji. Jadi Sudut Kalisat itu kayak ekosistem. Jadi di dalamnya ada banyak hal yang saling mendukung satu sama lain.
Jadi bikin ekosistem ini hidup. Jadi banyak ruang-ruang itu yang sebenarnya bisa dipakai untuk siapa saja, untuk yang pengen datang sini, yang pengen nongkrong, yang pengen bikin sesuatu. Biasanya mereka datang-datang aja terus punya inisiatif sesuatu untuk ayo kita bikin gigs yuk, bikin acara pameran yuk, gitu-gitulah. Untuk anggotanya sendiri ini terdiri dari siapa saja Mas di sudut Kalisat ini, dan apakah boleh orang luar untuk daftar juga di anggota sudut Kalisat ini? Iya, karena kami sepakat kalau ini adalah kolektif. Kolektif tuh biasanya yang datang tuh suka dan rela. Jadi anggotanya dinamis, bisa datang dan pergi terserah mereka. Selama mereka suka dan rela untuk datang di sini, kami pasti terima. Gak terbatas teritori sih aku kira. Banyak teman-teman juga dari luar kota yang merasa nyaman ada di sini, terus datang di sini dan bikin sesuatu bareng kami dan merasa mereka adalah bagian dari sudut Kalisat. Saya juga bukan orang Kalisat sebenarnya, saya orang Karjasa, tapi hampir setiap hari saya kesini karena saya suka dan rela untuk nongkrong di sini, untuk bikin sesuatu di sini. Jadi untuk keanggotaannya aku kira dinamis. Tidak terikat ya Mas? Nggak terikat. Jadi siapapun bisa belajar di sini, bisa menimba ilmu di sini, belajar bareng di sini, seperti itu? Iya boleh. Kalau terserah niatnya apa, yang penting nongkrong, apa seneng-seneng lah di sini. Nongkrong, belajar, menghasilkan sesuatu yang baru, luar biasa sekali. Baik, pemirsa, kita akan lanjut lagi di segmen 2. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Jember.